Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk para pemirsa dimanapun saja berada. Silakan siapkan tempat duduknya untuk mendengarkan berita-berita terupdate dari saya, terutama yang menyangkut masalah politik, apalagi Pilpres 2024. Yang jelas, berita yang dibaca itu bukan berita hoax, bukan juga berita untuk mengadu domba, apalagi sampai membuat kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Nauzubillah. Berita yang dibacakan ini semata untuk mencerdaskan, untuk sama-sama memberikan informasi yang ya semoga informasi ini akan bermanfaat. Saya kutip dari Joglo, suara.com dengan judul Ganjar ngamuk lihat kondisi kompleks Stadion Jatidiri. Belum jadi sudah rusak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngamuk melihat kompleks Stadion Jatidiri. Hal itu karena melihat kondisi fasilitas stadion yang rusak. Hal itu ia unggah beberapa media di beberapa hal itu dia unggah di beberapa media sosial milik Ganjar Pranowo. Orang nomor satu di Jateng itu geram melihat hasil sejumlah pekerjaan renovasi kompleks Jatidiri, Semarang kurang bagus. Ia meminta agar pengelola Jatidiri dan pengawas proyek lebih rajin dan tegas mengawal pekerjaan. Teman-teman yang mengerjakan kasihlah kualitas yang bagus. Kalau ada yang nekan dan minta-minta kasih tahu Kalau ada yang nekan dan minta-minta kasih tahu ke saya agar tidak mengurangi kualitas. Penting jangan dicolong. Saya bilang seperti itu dulu tidak didengarkan, maka dari tahun 2019, 2020, 2021, sekarang 2022, ternyata 3 tahun ini sudah rusak semua. Jadi ternyata kualitas pekerjaan kita yang seperti itu. Kalau buat saya itu menyedihkan, kata Ganjar saat sidak kompleks Stadion Jatidiri Semarang sembari olahraga pagi Jumat 20 Januari 2023. Venue pertama yang disidak Ganjar adalah Stadion Jatidiri, stadion sepak bola yang kini dijadikan kandang PSIS Semarang. Itu ternyata sudah terlihat ada yang rusak. Misalnya ornamen siluet benung wayang yang berada di luar stadion, ada bagian yang rusak. Ini bolong seperti ini. Terus itu ada tanaman yang tumbuh di atas. Minta tolong orang untuk nyabutin, ujar Ganjar. Selanjutnya Ganjar melihat pembangunan tribun untuk arena sepatu roda di sana. Mohon maaf. Selanjutnya Ganjar melihat pembangunan tribun untuk arena sepatu roda. Di sana Ganjar melihat sejumlah pekerjaan awal yang masih kurang maksimal. Begitu juga dengan pembangunan pedestarian di sekeliling Stadion Jatidiri yang masih banyak lubang. Bahkan ada pohon di semen. Sini lihat kalau mengawasi yang benar. Ini pasti tidak kamu awasi. Mas, pohon di semen seperti ini, Mas. Sampean tidak mengawasi. Kalau saya pemilik melihat bolong-bolong seperti ini, tidak akan saya terima. Seperti ini kalau tidak diawasi maka jadinya nanti seperti ini. Taruhan sama saya. Ini kalau tidak diawasi dan diingatkan, kalau tidak diberesi nanti diserahkan seperti ini, tegas Ganjar. Ganjar menyayangkan sejumlah pekerjaan yang terkesan apa adanya. Seakan-akan kontraktor saat mengerjakan tidak memperhatikan kualitas. Kalau seperti ini berarti kualitas pekerjaan kita rendah. Semua harus memberikan yang terbaik. Kualitas seperti ini, remuk seperti ini. Kalau saya minta pulang. Apakah insinyur kita itu tidak mampu membuat bangunan yang presisi? Tegas Ganjar. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak yang berwenang dalam proyek renovasi kompleks Jatidiri agar bekerja secara profesional. Baik pengelola Jatidiri, pengawas proyek, sampai kontraktor harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat karena pembangunan kompleks Jatidiri menggunakan uang rakyat. Maksudnya ini masih ada waktu, maka tidak cukup nangis, Bu. Kerja sekarang tidak bisa sedih nangis. Harus bisa, begitu, harus profesional. Kalau tidak bisa ya tidak masuk kualifikasi. Mengurus yang lain saja. Jadi sebenarnya itu minta tolong PUPR atau Bina Marga ikut bantu mengecek katanya. Ya.
itu terkait dengan pembangunan Stadion Jatidiri yang menurut Pak Ganjar belum jadi tapi sudah rusak. Tentu aktivitas seperti ini sangat bagus ya ditampilkan oleh Ganjar Pranowo, mengingat beliau adalah calon presiden. Ya bisa dibilang calon presiden lah, kandidat kuat. Katanya kalau bukan Ganjar dan Anies yang maju, salah satunya lah, maka Pilpres tidak akan menarik. Ganjar merupakan calon yang sangat potensial, tokoh yang sangat potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Kita kembali ke tema terkait dengan pengawasan kinerja. Memang hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh seorang Ganjar dalam mengawasi setiap uang rakyat yang beredar di masyarakat. Uang rakyat yang dimaksud yang beredar yang itu ya seperti ini. Stadion, pembangunan stadion itu kan menggunakan APBD. Kalau menggunakan APBD berarti menggunakan uang rakyat, uang pajak dan sebagainya. Beda halnya kalau digunakan adalah hibah misalnya, itu kan tidak ada konsekuensi hukum kalau hibah selama itu tidak terdapat selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Beda halnya kalau dengan uang rakyat ya. Maka dari itu pengawasan seperti ini harus rutin dilakukan oleh Pak Ganjar ya. Pembangunan jalan, terus pembangunan rumah untuk orang miskin, termasuk banjir yang hampir sebulan pernah hinggap di Provinsi Jawa Tengah. Tentu itu semua harus diberikan solusinya. Jangan hanya terkesan itu suatu pencitraan ya. Jangan terkesan suatu pencitraan. Bagaimana agar ini tidak terkesan sebagai suatu pencitraan? Ya, kondisi yang sama harus diberlakukan bagi semua ya. Dalam proyek-proyek pemerintah yang lain yang melibatkan APBD Provinsi Jawa Tengah misalnya, ya harus diawasi ya. Mengapa? Ya karena memang ya kita ketahui Jawa Tengah hari ini kan provinsi dengan kondisi termiskin nomor 2 setelah DI Yogyakarta. Pak Ganjar seandainya beliau gagal memimpin Jawa Tengah, tentu itu adalah risikonya besar terhadap pencapresan beliau di 2024. Lawan politiknya, hal ini bisa dijadikan sebagai sebagai amunisi ya, akan digunakan untuk menyerang Ganjar ya. Orang akan dengan gampang mengatakan Anda urus Jawa Tengah aja belum beres, apalagi mengurus Indonesia. Kira-kira seperti itulah mengapa Pak Jokowi sukses dari Solo ya, menjadi wali kota Solo, terus naik kelas menjadi menaik kelas menjadi calon gubernur. Setelah 2 tahun menjadi gubernur, beliau meloncat menjadi presiden. Ya tentu itu karena prestasinya, ya bukan karena nama besar Pak Jokowi. Dari mana Pak Jokowi akan dapat nama besar? Beliau hanyalah seorang tukang mebel sebelum menjadi wali kota. Beliau bukan terah orang-orang yang bukan terah dari orang hebat, misalnya orang tuanya profesor atau orang tuanya TNI atau yang lain sebagainya. Sekali lagi kita sama-sama mengingatkan untuk Gubernur Jawa Tengah agar selalu aktif melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya, sehingga uang rakyat benar-benar dipakai sesuai dengan fungsinya dan rakyat bisa menikmatinya ya. Rakyat bisa menikmatinya, menikmati apa yang sudah mereka keluarkan untuk diberikan kepada bangsa dan negara yang diambil melalui pajak-pajak yang dikeluarkan pada setiap tahunnya. Terlepas dari itu, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ganjar atas kinerjanya, atas postingannya terkait dengan pembangunan Stadion Jatidiri ini. Ya semoga saja itu menjadi peringatan dan akan dilakukan perbaikan oleh pelaksana proyek dari Stadion Jatidiri yang dikritik oleh Ganjar Pranowo ini. Sekian hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari saya, sehingga para pemirsa dimanapun saja berada tetap bisa tercerahkan
tetap bisa mendapatkan info-info terupdate. Tinggal duduk sambil makan cemilan misalnya, sambil mendengarkan informasi-informasi dari saya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.